Hai Sobat Politik Historia, berita mengejutkan datang dari negara tetangga kita di utara, yaitu Filipina. Wakil Presiden negara itu, Sara Duterte, dilaporkan hendak menghabisi pasangan kerjanya sendiri, yaitu Presiden Filipina, Bongbong Marcos Jr. Melalui siaran di halaman Facebook pribadinya pada tanggal 23 November kemarin, Wakil Presiden Sara Duterte menyatakan jika dirinya telah menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Presiden Filipina, Bongbong Marcos, sang istri, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Filipina apabila nyawanya terancam. Ia menambahkan jika pernyataannya itu bukanlah guyonan atau omong kosong belaka. Menanggapi pernyataan Sara Duterte, Kepala Pasukan Pengamanan Presiden Filipina telah memperketat protokol keamanan untuk Bongbong Marcos sekeluarga. Mereka melihat pernyataan yang dibuat Wakil Presiden Filipina itu sebagai ancaman serius terhadap situasi keamanan nasional negara dan akan ditindak dengan tegas. Tak berselang lama setelah pernyataannya itu viral di seantero negara, Sara Duterte melakukan klarifikasi melalui sosial media. Ia berdalih tidak sedang mengancam Presiden dan Ketua DPR Filipina, melainkan hanya menyampaikan kekhawatiran apabila nyawanya terancam. Namun bara api yang dibuat Sara Duterte terlanjur berkobar kencang. Pada tanggal 25 November, Departemen Kehakiman Filipina telah menetapkan Sara Duterte sebagai dalang rencana pembunuhan terhadap Presiden Filipina, Bongbong Marcos. Bongbong sendiri memberi pernyataan di depan awak media jika ia menanggapi secara serius ancaman terhadap keselamatan nyawa dirinya dan keluarga, serta akan melawan Sara Duterte. Perang urat saraf antara Presiden Bongbong Marcos dan wakilnya, Sara Duterte, semakin memanas setelah pemerintah Filipina menahan Kepala Staf Kantor Wakil Presiden Filipina sekaligus sekutu politik Sara Duterte, bernama Zuleika Lopez, akibat kontroversi penyalahgunaan anggaran rahasia Kantor Wakil Kepresidenan dan Departemen Pendidikan Filipina senilai 612,5 juta peso atau kurang lebih sekitar 165 miliar rupiah. Konflik antara Presiden dan Wakil Presiden Filipina ini sebenarnya bukan peristiwa baru. Sebelumnya, Sara Duterte telah berulang kali menghujat, bahkan mengancam nyawa atasannya itu. Pada bulan Oktober lalu, Sara menyatakan hubungannya dengan Bongbong Marcos sangatlah toksik, dan mereka sudah tidak pernah berbicara satu sama lain semenjak Sara Duterte mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Departemen Pendidikan Filipina pada bulan Juli tahun ini. Saking bencinya, Sara bahkan terang-terangan ingin memisahkan kepala sang presiden dari badannya hanya gara-gara tersinggung karena Bongbong menolak memberikan jam tangannya sebagai hadiah pada seorang taruna Akademi Militer Filipina. Yap, kalian nggak salah dengar, hubungan mereka berdua layaknya ABG labil yang baru merasakan pacaran. Tapi mungkin kalian juga bertanya-tanya, dibandingkan dengan hubungan antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka yang tetap hangat meski ada isu negatif seperti Fufu Fafa, kenapa hubungan Presiden dan Wakil Presiden Filipina saat ini sangatlah tidak harmonis? Mari kita kembali ke tahun 2022. Saat kampanye akbar untuk pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden Filipina berlangsung, Bongbong Marcos, anak dari mantan diktator Filipina, Ferdinand Marcos, mencalonkan diri sebagai presiden dengan sokongan Partido Federal ang Pilipinas atau Partai Federal Filipina. Partai yang didirikan kelompok pendukung Presiden Filipina sebelumnya, Rodrigo Duterte, yang juga ayah dari Sara Duterte. Sebelum pencalonan dimulai, Rodrigo Duterte menganggap Bongbong Marcos adalah kandidat presiden yang lemah dan kurang populer. Wajar, karena ia masih dibayang-bayangi sejarah buruk yang ditinggalkan ayah dan keluarganya saat mereka berkuasa di Filipina dari tahun 1965 sampai tahun 1986. Ia awalnya ingin mendorong putrinya, Sara Duterte, sebagai presiden. Namun pada bulan Oktober tahun 2021, Ime Marcos, kakak dari Bongbong Marcos, berhasil meyakinkan Rodrigo dan Sara Duterte untuk membentuk koalisi politik dalam pemilihan presiden tahun 2022. Bongbong sebagai presiden, sementara Sara sebagai wakilnya. Situasinya mirip seperti pemilihan presiden Indonesia tahun 2024. Bedanya, dalam konstitusi negara Filipina, presiden dan wakil presiden dipilih secara terpisah, sehingga belum tentu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkoalisi bisa terpilih bersama. Pada pemilihan presiden sebelumnya di tahun 2016, presiden terpilih yaitu Rodrigo Duterte awalnya berpasangan dengan politikus bernama Alan Peter Skram Cayetano sebagai wakilnya. Namun Leni Robredo, wakil dari lawan Duterte, memenangkan suara dan terpilih sebagai wakil presiden, mengalahkan Alan dan Bongbong yang saat itu juga mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Pada bulan November tahun 2021, Bongbong Marcos secara resmi menggandeng Sara Duterte sebagai wakilnya dalam Pilpres Filipina tahun 2022.
Bongbong dan Sarah lalu membentuk sebuah koalisi pemenangan bernama Unity Team yang terdiri dari 8 partai politik Filipina. Salah satunya adalah partai yang mengusung Rodrigo Duterte sebelumnya. Koalisi antara klan politik Marcos dan Duterte dalam pemilu ini adalah simbiosis mutualisme. Baik itu Marcos atau Duterte adalah klan politik yang sangat berpengaruh di Filipina. Klan Marcos menguasai provinsi Ilocos Norte di Pulau Luzon, sementara klan Duterte menguasai kota Davao dan sebagian provinsi Mindanao. Selain itu, presiden sebelumnya, Rodrigo Duterte, berharap agar Marcos bisa melanjutkan beberapa program yang ia jalankan sebelumnya, sekaligus mengamankan kepentingan dan pengaruh politik klan Duterte melalui putrinya yang menjabat sebagai wakil presiden. Singkat cerita, keduanya memenangkan baik itu pemilihan presiden dan wakil presiden dengan suara telak masing-masing 58 dan 61%. Kemenangan pasangan Bongbong dan Sara Duterte juga mencetak sejarah baru di Filipina karena untuk pertama kalinya sejak tahun 2004, pasangan presiden dan wakilnya yang berasal dari koalisi yang sama terpilih sebagai pemenang. Ironisnya, dari sinilah perseteruan antara sang presiden dan wakil presiden Filipina itu dimulai. Dari awal pencalonannya sebagai wakil presiden, Sara Duterte meminta agar dia diberi jabatan sebagai sekretaris alias Menteri Pertahanan oleh Marcos. Dan awalnya, sang presiden telah menyetujui permintaan itu. Namun ia mengubah pikirannya dan menjadikan Sara sebagai sekretaris atau Menteri Pendidikan. Jabatan yang secara politis kurang strategis dibandingkan sekretaris atau Menteri Pertahanan. Tidak seperti di Indonesia, wakil presiden Filipina diperbolehkan merangkap jabatan sebagai sekretaris atau setara menteri di dalam kabinet pemerintahan. Hubungan antara presiden dan wakil presiden Filipina itu kemudian naik turun pada tahun pertama dan kedua mereka menjabat. Pada tanggal 19 Mei tahun 2023, Sara Duterte mengundurkan diri sebagai ketua dari Partai Lakas CMD, partai yang mengusung dan memenangkan dirinya serta Bongbong Marcos pada pemilu tahun 2022 lalu sebagai respon dari keputusan DPR Filipina yang mencopot mantan presiden Filipina dan sekutu politik Duterte, Macapagal Arroyo, dari jabatan wakil ketua DPR Filipina karena Arroyo dituduh hendak merebut kursi ketua DPR Filipina yang dijabat Martin Romualdez, sepupu dari Presiden Bongbong Marcos. Pada bulan Maret tahun 2024, Sara Duterte memberi pernyataan melalui media sosial pribadinya jika ada pihak yang sedang berusaha menghancurkan reputasi dan kinerjanya sebagai wakil presiden sekaligus Menteri Pendidikan. Hal ini sehubungan dengan penolakan DPR pada rencana anggaran tambahan untuk kantor wakil presiden dan Departemen Pendidikan Filipina senilai 650 juta peso atau 175 miliar rupiah yang diminta Sara Duterte pada bulan September tahun 2023. Sara Duterte kemudian mengundurkan diri dari jabatan sekretaris atau Menteri Pendidikan dan Wakil Satgas Anti Kelompok Komunis pada tanggal 19 Juli tahun 2024. Secara otomatis, Sara Duterte tidak lagi tergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Bongbong Marcos, sekaligus menandai keretakan besar pada koalisi politik klan Marcos dan Duterte. Selain konflik personal dengan Sara Duterte, Bongbong Marcos juga bersih tegang dengan ayah Sara yang juga mantan Presiden Filipina sebelumnya, Rodrigo Duterte. Janji politik Bongbong Marcos untuk melanjutkan program dan kebijakan yang dibuat Duterte pada masa kepemimpinannya sebagai presiden sebelumnya tidak sepenuhnya ditepati. Contohnya, sikap terhadap sengketa wilayah antara pemerintah Filipina dan pemerintah Cina di Laut Cina Selatan. Pada masa kepemimpinan Rodrigo, Filipina mengambil sikap yang lebih toleran dan terkesan pro terhadap pemerintah Cina. Sedangkan Bongbong mengambil sikap yang lebih keras dengan semakin mendekatkan diri pada sekutu politik tradisional Filipina, yaitu Amerika Serikat. Bongbong bahkan merevisi aturan kerjasama militer antara Amerika Serikat dengan Filipina, yaitu EDCA atau Enhanced Defense Cooperation Agreement, dengan mengizinkan tentara atau aset militer Amerika Serikat ditempatkan di beberapa pangkalan militer Filipina. Bongbong Marcos juga mempertimbangkan agar Filipina kembali bergabung ke ICC atau Mahkamah Pidana Internasional pada bulan November tahun 2023. Masalahnya adalah Mahkamah Internasional tengah melakukan investigasi pada Duterte yang diduga terlibat pelanggaran HAM karena program perang melawan obat-obatan terlarang yang ia jalankan selama menjabat sebagai Presiden Filipina. Ingkar janji politik Bongbong Marcos pada keluarga Duterte dipandang sebagai pengkhianatan dan langkah untuk melemahkan pengaruh pada klan politik terbesar di Mindanao tersebut. Baste Duterte, anak bungsu Rodrigo Duterte, sekaligus wali kota Davao, membela sang ayah dan keluarganya dengan menyerukan agar Bongbong Marcos mundur dari jabatannya sebagai presiden. Ia menyebut Bongbong sebagai pemimpin yang malas dan tidak kompeten. Memasuki pertengahan tahun 2024,
konflik antara Bongbong Marcos dan Sara Duterte semakin memanas. Sara Duterte tidak menghadiri pidato kenegaraan tahunan Presiden Filipina yang diadakan pada tanggal 22 Juli tahun 2024 dan lebih memilih datang ke acara duka Wakil Gubernur Provinsi Bohol yang meninggal 5 hari sebelumnya. Bongbong Marcos langsung menghukum absennya Sara dengan memerintahkan Kepolisian Nasional Filipina menarik 75 anggota mereka yang bertugas menjaga Wakil Presiden Sara Duterte dan keluarganya. Sekedar informasi, Sara Duterte menjadi Wakil Presiden Filipina dengan jumlah pasukan pengamanan terbanyak dalam sejarah negara itu, yaitu 400 personel. Dan bahkan setelah dikurangi menjadi 320 personel, pasukan pengamanan Wakil Presiden Sara Duterte masih melebihi jumlah pasukan pengamanan Presiden Filipina sendiri yang hanya berjumlah 200-an personel. Lagi-lagi, Sara Duterte merasa tersinggung dan menuduh pemerintah Filipina hendak membahayakan nyawanya. Kepala Polisi Nasional Filipina sendiri beralasan penarikan 75 personel polisi dari pasukan pengamanan Sara Duterte adalah karena mereka tidak merasa ada ancaman serius pada keselamatan sang wakil presiden Filipina itu. Pada tanggal 7 Agustus tahun 2024, Sara Duterte mengkritik kabinet dan Presiden Bongbong Marcos sendiri karena gagal menangani bencana angin topan Carina serta reformasi ekonomi dan kesehatan yang jalan di tempat. Pada bulan September, Sara Duterte mengaku jika ia dan Marcos tidaklah dekat apalagi berteman. Mereka hanya berpura-pura dekat saat masih jadi pasangan calon presiden dan wakil presiden Filipina di pemilu tahun 2022 untuk gimmick politik saja. Lucunya, Bongbong Marcos merespon pernyataan Sara jika ia mengira persahabatan mereka berdua tulus dan merasa telah ditipu oleh Sara Duterte. Pada tanggal 18 Oktober, Sara Duterte tidak hanya menyenggol Bongbong Marcos saja. Kali ini, ia membawa-bawa nama ayah Bongbong, Ferdinand Marcos, yang telah meninggal pada tahun 1989. Ia mengancam akan menggali kuburan Ferdinand Marcos seorang diri dan membuang sisa jasadnya ke Laut Filipina Barat kalau serangan politik padanya tidak kunjung berhenti. Sejumlah pengamat politik Filipina menilai drama layaknya sinetron antara Presiden Filipina dan wakilnya itu dilatar belakangi konflik kepentingan dan perebutan kekuasaan antara klan Marcos dan Duterte menjelang pemilihan anggota parlemen dan kepala daerah setingkat gubernur hingga wali kota yang akan diselenggarakan serentak pada bulan Mei tahun 2025. Hasil dari pemilu ini akan berpengaruh pada pemilihan presiden tahun 2028 mendatang. Dan Sara Duterte dikabarkan berniat mencalonkan diri sebagai presiden selanjutnya menggantikan Bongbong Marcos. Oleh karena konstitusi Filipina hanya mengizinkan presiden menjabat selama satu periode selama 6 tahun, maka Bongbong dan klan Marcos mendorong Ferdinand Martin Gomez Romualdez, sepupu Bongbong yang sekarang menjabat sebagai ketua DPR Filipina, sebagai calon presiden menantang Sara Duterte. Bekas koalisi politik Marcos Duterte yang sebelumnya bersatu untuk memenangkan pemilu tahun 2022 yang lalu itu kemungkinan besar akan bertemu sebagai lawan pada pemilihan presiden tahun 2028. Sekian informasi yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.